Halo teman-teman kelas 3 di rumah, senang sekali Kak Rara, Cinta, dan Dodi kembali menemani teman-teman semua belajar dari rumah. Halo juga ayah dan bunda hebat, terima kasih karena masih setia menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Untuk memulai hari ini seperti biasa kita akan peregangan tubuh ringan dulu ya. Sambil berjemur biar badan sehat dan juga pikiran kita bisa fokus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang mau pimpin olahraga ringan? Cinta deh Kak. Boleh Sinta gantian ya sama Dodi. Teman-teman kelas 3 di rumah ikutin gerakan Cinta ya. Dorong salah satu kaki kamu ke depan. Lalu tekan kedua tangan di atas. Seperti ini ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang ganti kaki yang sebelahnya. Kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, ayunkan tangan kanan ke atas dan tangan kiri di posisi pinggang. Sambil lebarkan posisi kaki seperti ini ya. Kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ganti tangan kiri. Ganti juga kakimu ya. Kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Terima kasih Kak Sita. Sama-sama. Gimana teman-teman? Pasti sekarang badannya terasa lebih bugar kan? Berarti kita udah siap belajar nih. Hari ini kita akan belajar tentang apa Kak? Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan yang disukai saat perayaan Hari Besar Agama. Nah teman-teman di rumah, karena Sinta dan Dodi sedang membereskan kamar mereka masing-masing, gimana kalau sekarang kita membatik aja? Teman-teman di rumah ikut membaca nyaring ya, agar kemampuan membacanya jadi semakin baik. Yuk kita membatik, membaca itu asik! Kerukunan agama di Indonesia. Tahukah kamu, di Indonesia setiap orang memiliki cara merayakan hari besar agama yang berbeda? Saat perayaan agama, setiap orang memiliki makanan khas yang berbeda. Setiap orang juga memiliki pakaian yang berbeda. Meskipun tradisi dan kebiasaan yang berbeda, kita harus saling menghargai dan menghormati. Di Indonesia, agama Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mereka merayakan kemenangan setelah berpuasa selama sebulan. Laki-laki biasanya memakai baju koko. Perempuan biasanya memakai baju gamis dan kerudung. Mereka biasanya memasak opor ayam, ketupat, dan sebagainya sesuai dengan tradisi mereka masing-masing. Di Indonesia, agama Kristen Protestan merayakan Hari Raya Natal. Mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Laki-laki dan perempuan biasanya memakai pakaian khas Natal yang rapi dan bersih sesuai tradisi masing-masing. Mereka biasanya memasak jamuan Natal seperti gulai ayam, rendang sapi, kue nastar, dan sebagainya. Di Indonesia, agama Katolik juga merayakan Hari Raya Natal. Mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Laki-laki dan perempuan biasanya memakai pakaian khas Natal yang rapi dan bersih sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Mereka biasanya memasak jamuan Natal seperti ikan kuah kuning, ayam rica-rica, kue nastar, dan sebagainya sesuai dengan tradisinya. Di Indonesia, agama Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Mereka merayakan Tahun Baru Saka. Laki-laki biasanya memakai kain, baju, dan ikat kepala atau udeng. Perempuan biasanya memakai kain dan kebaya. Mereka biasanya memasak makanan khas Nyepi, misalnya sate,
lawar, dan sebagainya sesuai dengan tradisinya. Di Indonesia, agama Buddha merayakan Hari Raya Waisak. Mereka merayakan hari kelahiran Buddha. Laki-laki dan perempuan biasanya memakai pakaian khas Waisak yang sesuai dengan tradisi masing-masing pemeluk agama Buddha. Mereka memasak makanan khas perayaan Waisak, misalnya nasi lesah, kupat tahu, dan sebagainya sesuai dengan tradisinya. Di Indonesia, agama Konghucu merayakan Imlek. Mereka merayakan Tahun Baru Imlek. Laki-laki dan perempuan biasanya memakai pakaian khas Imlek yang berwarna merah, rapi dan bersih. Mereka memasak makanan khas Imlek, misalnya kue keranjang, mie panjang, dan sebagainya sesuai dengan tradisinya. Di Indonesia, setiap orang memiliki agama yang berbeda. Saat ada orang lain sedang merayakan hari besar agama dan menjalankan ibadahnya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Kita juga harus saling menolong tanpa membeda-bedakan agama. Kerukunan hidup akan tetap terjaga. Nah, teman-teman kelas 3 yang ceria, itu tadi bacaan berjudul Kerukunan Agama di Indonesia. Coba Kak Rara tanya, ada yang bisa jawab nggak nih? Pertanyaannya, apa saja pakaian yang dipakai setiap umat agama saat merayakan Hari Raya? Ada yang ingat? Ya, pakaian yang biasanya digunakan masyarakat Indonesia saat merayakan Hari Raya adalah umat Islam, laki-lakinya memakai baju koko, perempuan memakai baju gamis dan kerudung. Umat Kristen, laki-laki dan perempuannya memakai pakaian khas Natal yang rapi dan bersih sesuai tradisi masing-masing. Umat Katolik, laki-laki dan perempuannya memakai pakaian khas Natal yang rapi dan bersih sesuai tradisi masing-masing juga. Umat Hindu, laki-lakinya memakai kain, baju, dan ikat kepala atau udeng. Perempuan memakai kain dan kebaya. Umat Buddha, laki-laki dan perempuannya memakai pakaian khas Waisak yang sesuai dengan tradisi masing-masing. Umat Konghucu, laki-laki dan perempuannya memakai pakaian khas Imlek yang berwarna merah, rapi, dan bersih. Nah, itu tadi pakaian yang biasanya dikenakan masyarakat Indonesia saat perayaan Hari Raya agamanya. Ada yang jawabannya sama dengan jawaban Kak Rara? Wah, hebat! Pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja makanan istimewa yang dibuat saat merayakan Hari Raya? Ada yang ingat? Ya, makanan istimewa yang dibuat saat Hari Raya adalah umat Islam membuat opor ayam, ketupat, rendang, dan makanan lainnya. Umat Kristen membuat gulai ayam, rendang sapi, kue nastar atau kue kering lain, dan sebagainya. Umat Katolik membuat ikan kuah kuning, ayam rica-rica, kue nastar, dan sebagainya. Umat Hindu membuat sate, lawar, dan sebagainya sesuai dengan tradisi mereka. Umat Buddha membuat nasi lesah, kupat tahu, dan sebagainya sesuai dengan tradisi mereka. Umat Konghucu membuat kue keranjang, mie panjang, dan sebagainya. Teman-teman di rumah menjawab sama dengan Kak Rara? Atau adakah makanan khas hari raya lain yang biasanya ada di daerah asal kalian? Bisa jadi beragam ya. Indonesia memang kaya. Kak Rara dan teman-teman kelas 3 pasti bangga menjadi orang Indonesia. Teman-teman di rumah ulang tahunnya tanggal berapa? Ulang tahun Dodi tanggal 14 Desember nih, jatuh di hari Selasa. Jika hari ulang tahunmu pada tahun ini jatuh di hari Selasa, tanggal berapakah hari Rabu di minggu depannya? Ayo kita lihat kalender masing-masing di rumah ya. Kita jawab sama-sama setelah yang satu ini. Gimana teman-teman? Sudah melihat kalender masing-masing?
Jawabannya tentu akan berbeda ya. Kalau Dodi sekarang melihat kalender bulan Desember 2021, ulang tahun Dodi di hari Selasa tanggal 14 Desember. Hari Rabu minggu depannya berarti tanggal 22 Desember. Jawaban teman-teman bisa berbeda ya dengan jawaban Dodi. Pada hari raya, umat beragama biasanya beribadah di tempat ibadah sesuai agamanya masing-masing. Teman-teman, tahu nggak nama tempat ibadah yang biasa kalian datangi? Contoh tempat beribadah umat agama Islam seperti aku, namanya masjid. Nah, kalau umat Kristen dan Katolik, tempat beribadahnya adalah gereja. Perhatikan gambar gereja ini. Jika diamati lebih teliti, terdapat beberapa bentuk bangun datar. Atapnya berbentuk segitiga sama sisi. Lalu, jendelanya berbentuk persegi. Pada segitiga sama sisi, banyaknya sisi adalah 3 sisi. Banyaknya sudut adalah 3 sudut. Banyaknya titik sudut adalah 3 titik sudut. Pada persegi, banyaknya sisi adalah 4 sisi. Banyaknya sudut adalah 4 sudut. Banyaknya titik sudut adalah 4 titik sudut. Nah, aku punya tugas nih. Teman-teman di rumah bisa membantu. Aku harus mencari ada bangun datar apa saja di gambar rumah ibadah ini. Yuk kita perhatikan gambarnya. Ini adalah pura, tempat ibadah umat Hindu. Apakah kamu bisa menemukan 3 bangun datar di gambar bangunan ini? Iya, kamu benar. Pada gambar bangunan pura ini adalah bangun datar segi 5 sama sisi, trapesium sama kaki, dan persegi panjang. Sekarang kita jawab pertanyaan ini sama-sama yuk. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut dari ketiga bangun datar yang ada di gambar pura, tempat ibadah umat Hindu? Kita jawab satu persatu ya. Pada bangun segi 5 sama sisi, banyak sisinya berjumlah? Iya benar, ada 5 sisi. Lalu ada berapa banyak sudutnya? Iya benar, ada 5 sudut. Lalu ada berapa banyak titik sudutnya? Iya benar, ada 5 titik sudut. Wah, teman-teman kelas 3 keren. Bantu aku lagi ya. Sekarang kita lihat bangun datar trapesium sama kakinya. Berapa banyak sisinya? Iya benar, ada 4 sisi. Lalu berapa banyak sudutnya? Iya benar, ada 4 sudut juga. Lalu ada berapa banyak titik sudutnya? Iya benar lagi, ada 4 titik sudut. Wah, tugas aku jadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama teman-teman di rumah. Bantu aku satu lagi ya, kita perlu menghitung persegi panjang sekarang. Coba bantu aku, ada berapa banyak sisinya? Iya benar, ada 4 sisi. Keren. Sekarang ada berapa banyak sudutnya? Iya benar, ada 4 sudut. Terakhir, ada berapa banyak titik sudutnya? Iya benar, ada 4 juga. Wah, teman-teman kelas 3 di rumah hebat. Kita sudah berhasil mengerjakan soal tentang jumlah sisi, sudut, dan titik sudut beberapa bangun datar. Terima kasih ya sudah membantu. Ngomong-ngomong, Dodi lagi ngapain ya? Kita lihat yuk. Jawabanku benar atau enggak ya? Teman-teman, bantu Dodi mengerjakan tugas ini yuk. Kalian coba kerjakan di buku tugas masing-masing. Lalu nanti kita cocokkan jawabannya. Ayo berlatih. Dengan berlatih, kita akan semakin terlatih. Oke teman-teman, kita mulai ya. Lengkapilah tabel berikut ini. Berapa banyak sisi, sudut, dan banyak titik sudut dari segitiga siku-siku, persegi, segitiga sama sisi, dan persegi panjang. Kita kerjakan dulu bangun segitiga siku-siku ya.
Gimana teman-teman? Sudah selesai mengerjakan soal pertama? Yuk kita cek jawabannya bersama-sama. Jumlah sisi pada bangunan segitiga siku-siku adalah 3 sisi. Iya, benar. Lalu jumlah sudutnya adalah 3 sudut. Iya, benar. Terakhir, jumlah titik sudutnya adalah 3 titik sudut. Iya, benar. Hebat nih teman-teman di rumah. Jawabannya benar semua. Tunggu. Ada teman-teman yang menemui kesulitan. Diskusikan bersama ayah dan bunda ya. Tetap semangat. Kita lanjut soal berikutnya ya. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun datar persegi? Sudah selesai. Yuk kita cek jawabannya masing-masing. Jumlah sisi dari persegi adalah... Iya benar, 4. Lalu jumlah sudut dari persegi adalah... Iya benar, 4. Jumlah titik sudut dari persegi adalah... Iya benar, 4 juga. Gimana jawaban teman-teman semuanya benar? Keren! Kita lanjut soal berikutnya ya. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun datar segitiga sama sisi? Gimana teman-teman? Sudah berhasil mengerjakannya? Sekarang kita cek jawabannya ya. Jumlah sisi dari segitiga sama sisi adalah... Iya benar, 3. Lalu jumlah sudutnya adalah... Iya benar, 3. Lalu jumlah titik sudutnya adalah... Iya benar, ada 3. Hebat, ayo tinggal satu lagi nih. Berapa jumlah sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun persegi panjang? Gimana teman-teman, sudah menyelesaikan soalnya? Kita cek lagi jawabannya ya. Jumlah sisi dari persegi panjang adalah... Iya benar, 4. Lalu jumlah sudut dari bangun persegi panjang adalah... Iya benar, 4. Terakhir, jumlah titik sudut dari persegi panjang adalah... Iya benar, 4. Yeay, hebat! Sekarang kalau Dodi tukar pertanyaannya, teman-teman di rumah masih bisa jawab gak? Kita tes ya, ini soalnya. Tuliskan nama bangun datar berdasarkan jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada tabel berikut ini. Bangun A memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Bangun B memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Lalu bangun C memiliki 7 sisi, 7 sudut, dan 7 titik sudut. Yuk tuliskan di buku tugas kalian. Gimana teman-teman? Sudah tahu bangun datar apa saja? Yuk kita cek jawaban kalian satu persatu. Bangun pertama yang memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut adalah... Bangun datar segi 5 sama sisi. Ada yang menjawab dengan benar? Hebat! Jawaban soal kedua, bangun datar yang memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut adalah... Segi 6 sama sisi. Ada yang menjawab dengan benar? Hebat! Selanjutnya, bangun datar yang memiliki 7 sisi, 7 sudut, dan 7 titik sudut adalah... Segi 7 sama sisi. Jawaban teman-teman benar lagi. Hebat! Sinta, Dodi, kemarin sudah mencicil proyek akhir minggu ini? Sudah, Kak. Teman-teman di rumah juga sudah ya? Sekarang kita lanjut menyiapkan alat tulis untuk besok. Agar besok buku mini kalian bisa dihias dengan cantik. Siapkan spidol atau pensil warna-warni, hiasan yang akan ditempel, potongan gambar-gambar perayaan, bisa dari buku atau majalah bekas, untuk nantinya ditempel di bukunya nanti. Misal,
pakaian yang akan dipakai, makanan yang biasa dimasak, dan juga suasana perayaan. Setelah itu, persiapkan juga ya lembar laporannya, agar besok kita tinggal isi aja. Ini yang perlu kalian isi di lembar laporan. Yang pertama, nama proyek. Yang kedua, alat dan bahan. Dan yang ketiga, langkah-langkahnya. Oke Kak, sudah dicatat. Bagus. Nah, tadi kalian udah belajar apa aja nih hari ini? Ngerjain tugas sendiri-sendiri ya hari ini? Maaf ya Kak Rara, hari ini tiba-tiba harus pergi sebentar. Kesulitan nggak ngerjain tugasnya? Ya Kak, tadi Dodi sempat kesulitan. Namun karena dibantu teman-teman di rumah jadi bisa deh. Wah keren. Sinta juga? Iya Kak, mengerjakan sama-sama lebih menyenangkan. Keren banget sih kalian. Tadi Kak Rara kan sudah membacakan buku yang berjudul Kerukunan Agama di Indonesia. Nah di bacaan itu dijelaskan perayaan hari raya apa saja yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana warga Indonesia merayakannya. Dan juga ada yang mengenakan baju koko, ada yang mengenakan pakaian berwarna merah, ada juga aneka hidangan yang dimasak pada hari raya tertentu. Ya Kak, kalau lebaran Dodi suka memakai baju koko dan peci. Kalau Sinta dan Dodi tadi belajar apa aja? Tadi Sinta mengenali bangun datar yang ada di gambar rumah ibadah Kak. Rumah ibadah umat Kristen dan Katolik adalah gereja. Dan rumah ibadah umat Hindu adalah pura. Kalau Dodi? Dodi tadi menghitung sisi, sudut, dan titik sudut dari beberapa bangun datar Kak. Misalnya segi 3 siku-siku, persegi, segitiga sama sisi, dan persegi panjang Kak. Wah seru banget ya kalian hari ini. Gimana teman-teman di rumah? Belajar hari ini menyenangkan kan? Iya, yeay! Kalau gitu kita ketemu lagi besok ya. Tentunya dengan pelajaran yang gak kalah menyenangkan dari hari ini. Kak Rara, Sinta, dan Dodi pamit dulu ya. Terima kasih karena teman-teman sudah sama-sama belajar dari rumah hari ini. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang masih setia menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Jaga terus kesehatan ya, pastikan terus terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak dan menghindari kerumunan agar kita dapat terhindar dari penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.